Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Cindy Syafa Atulzana dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar kelas 10 mengenai struktur pasar dan permintaan dan penawaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar ini yaitu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian pasar, mengidentifikasi pasar dalam perekonomian, mengidentifikasi bentuk struktur pasar dan ciri-ciri pasar, dan mengidentifikasi mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Langsung pada poinnya, apa itu pasar? Yang terlintas di pikiran kalian, pasar adalah tempat yang jorok, tempat yang kotor, dan barang-barang yang dijual tidak akan tertata rapi. Jadi, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu menjual atau membeli suatu barang dan jasa ataupun daya ekonomi dan faktor produksi yang lain. Di Indonesia saat ini pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Untuk itu, mari kita pahami dulu apa sih perbedaan dari pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang pertama, yaitu mengenai tingkat persaingan. Yang kedua, mengenai kondisi produk yang dijual antara pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang ketiga, mengenai bandrol harga. Yang keempat, mengenai fasilitas pasar. Dan yang kelima, mengenai waktu operasional dari pasar modern maupun pasar tradisional. Yuk, mari kita pahami mengenai perbedaan pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang pertama, mengenai tingkat persaingan. Pasar tradisional lebih cenderung antar penjual lebih kenal. Jadi rata-rata harga yang dijual sama dan untungnya pun tidak jauh beda antara satu penjual dengan penjual yang lain. Sedangkan di pasar modern untuk tingkat penjualnya tidak sama atau antar penjual itu tidak sama kenal, akhirnya harga yang dipaskan itu tidak akan sama. Yang kedua, mengenai kondisi barang yang akan dijual. Biasanya di pasar tradisional, barang yang dijual itu masih fresh, misal sayur atau daging itu masih fresh. Sedangkan di pasar modern biasanya barang yang dijual harus butuh waktu untuk di-display di supermarket ataupun hypermarket. Yang ketiga, mengenai bandrol harga. Biasanya di pasar tradisional itu harga dari barangnya bisa ditawar. Sedangkan di pasar modern barang tidak akan bisa ditawar karena harga sudah pas karena ada juga pajaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pasar, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah tempat distribusi. Di sini bisa dikatakan pasar adalah sebuah fasilitator atau jembatan antara penjual yang ingin menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada pembeli yang berminat kepada barang tersebut. Pembentukan kreativitas. Pasar bisa menjadi sebuah tempat di mana seseorang penjual ataupun pembeli menemukan ide baru untuk memaksimalkan sebuah barang ataupun jasa yang tersedia di pasar. Yang ketiga yaitu tempat bersosial. Pasar bisa menjadi tempat bersosial antara pembeli dan juga penjual. Interaksi antara pembeli dan penjual adalah ketersediaan barang dan tawar-menawar harga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan pasar. Pasar memiliki banyak peran dalam aktivitas atau kehidupan ekonomi masyarakat. Adanya pasar membuat banyak orang memiliki pekerjaan atau mendapatkan penghasilan. Misalnya petani yang menjual hasil taninya ke pasar ataupun orang yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Selain itu, pasar juga berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Apa sajakah peran pasar bagi perekonomian Indonesia? Peran pasar bagi perekonomian Indonesia menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentukan harga seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu,
pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Adanya pasar membuat produsen bisa mengetahui dan menentukan target konsumennya. Peran lain pasar bagi produsen ialah untuk mengatur kegiatan produksi, seperti berapa jumlah barang dan persediaannya. Yang kedua, pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang ataupun jasa. Pasar juga membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang ataupun jasa secara lebih efisien. Peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar sangatlah penting karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. Yang keempat, peran pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, pasar menyandang peranan yang sangat penting. Pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau HEC. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pasar, yaitu ada 6. Yang pertama, pasar menurut waktunya. Yang kedua, pasar menurut barang yang diperjualkan. Yang ketiga, pasar menurut jumlah barang yang diperdagangkan. Yang keempat, pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Yang kelima, pasar menurut strukturnya. Dan yang terakhir, pasar menurut tersedia atau tidak tersedianya barang yang akan diperdagangkan. Selanjutnya kita membahas tentang jenis pasar berdasarkan waktunya. Dibagi menjadi 3, yaitu pasar harian yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan setiap hari. Biasanya jenis pasar harian ini menjual barang kebutuhan pokok seperti sayur dan lainnya. Contohnya adalah pasar tradisional. Yang kedua adalah pasar mingguan yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan setiap seminggu sekali. Barang yang diperjualkan biasanya juga hampir sama, misalnya kebutuhan pokok. Contohnya adalah pasar tradisional yang diadakan setiap minggu sekali atau Jumat Kliwon dan lainnya. Yang ketiga, pasar bulanan yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan sebulan sekali. Umumnya, barang yang dijual adalah barang yang pernah dibeli lalu dijual kembali. Contohnya adalah pasar saat pameran batu akik, pameran batik, dan lain sebagainya. Pasar tahunan yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan setiap tahun sekali. Biasanya barang yang dijual adalah untuk promosi atau berkaitan dengan acara tertentu. Misalnya, pasar yang dibuka saat perayaan Imlek, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang pertama kita akan membahas pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang yang diperoleh atau barang yang diperjualbelikan pada pasar barang konsumsi dapat langsung digunakan oleh konsumen. Contohnya, pasar barang konsumsi yaitu pasar beras, pasar tekstil, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan juga pasar kelontong. Yang kedua, mengenai pasar faktor produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi seperti tembakau, beras, kopi, minyak bumi, tembaga, dan juga balai latihan kerja mesin cetak dan bursa efek. Pada pasar ini, para pemilik usaha atau pengusaha berperan sebagai pembeli, sedangkan penjualnya adalah pemilik faktor produksi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar menurut luasnya kegiatan distribusi yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pasar setempat, pasar daerah pasar, pasar nasional, dan juga pasar internasional. Yang pertama, pasar setempat. Pasar setempat adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang hanya meliputi tempat tertentu. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut berupa barang-barang konsumsi atau barang-barang keperluan sehari-hari. Pasar setempat disebut juga pasar lokal atau pasar tradisional. Contohnya pasar sayur mayur di Tawangmangu, pasar ikan di tempat pelelangan ikan, dan pasar buah yang ada di Malang. Yang kedua, pasar daerah pasar adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu, misalnya wilayah kabupaten ataupun provinsi. Perdagangan yang ada di pasar daerah biasanya para pedagang besar yang melayani pedagang-pedagang eceran. Barang yang diperdagangkan sebagian besar adalah barang konsumsi dari hasil industri seperti perlengkapan mandi, alat-alat dapur, pakaian, dan kebutuhan perlengkapan sekolah. Contohnya pasar Johar yang ada di Semarang, pasar Kliwon yang ada di Kudus, dan juga pasar Klewer yang ada di Solo. Yang ketiga adalah pasar nasional. Pasar nasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah suatu negara. Barang-barang yang dikonsumsi masyarakat seluruh negara seperti barang konsumsi, barang produksi, surat berharga, saham, valuta asing, dan juga modal. Contoh pasar modal yaitu pasar falas dan pasar bahan mentah. Kemudian yang terakhir, pasar internasional. Pasar internasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara di seluruh dunia. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar tersebut berupa komoditi yang diminati oleh konsumen internasional. Contohnya pasar karet yang ada di New York, pasar tembakau yang ada di Bremen, pasar minyak bumi yang ada di Uni Emirat Arab, dan pasar kopi yang ada di Sao Paulo. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar berdasarkan strukturnya, yaitu pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Yang kedua, adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha atau barang yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang keempat, adanya mobilitas sumber daya yang ada secara sempurna, artinya pembeli mudah untuk mendapatkan sumber daya produksi. Pada pasar yang bersaing sempurna terdapat kebebasan keluar masuk dalam pasar atau industri. Seseorang produsen yang memandang bahwa dalam pasar suatu produk menguntungkan, ia bebas memasuki pasar tanpa ada rintangan apapun. Tantangan yang dihadapi adalah harus berani bersaing. Jika keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang cukup baik menurut pandangan mereka, maka mereka tetap dalam kegiatan pasar. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli murni yaitu suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar yang demikian ini di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak dipengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri yaitu hanya ada satu penjual. Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik atau yang disebut dengan closed substitute output yang dijual monopolis. Perusahaan lain untuk memasuki pasar pada pasar monopoli. Dan yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik.
model pasar persaingan monopolistik dibandingkan dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif masih baru. Ciri-ciri adalah di pasar terdapat cukup banyak penjual dan juga pembeli produk yang dihasilkan produsen heterogen. Terdapat kebebasan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar dalam batas-batas tertentu. Produsen dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sekuat pasar monopoli, dan diperlukan promosi untuk memperluas pasar monopolistik. Dan yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja yang dinamakan duopoli. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri. Sebagian perusahaan yang menghasilkan barang sangat bersamaan, tetapi ada pula perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Selanjutnya, pasar menurut tersedia atau tidak tersediaan barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama pasar konkret. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat membeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Yang kedua, pasar abstrak. Dalam pasar abstrak, penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung ataupun langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Pada pandemi saat ini, banyak orang yang malas untuk berbelanja langsung di pasar tradisional maupun pasar modern. Mereka berpikir akan menimbulkan kerumunan yang akan mempercepat penyebaran virus. Oleh karena itu, semakin berkembangnya teknologi informasi yang ada di dunia, saat ini orang-orang tidak perlu berbelanja ke pasar karena sudah ada teknologi pasar online, di mana orang-orang bisa memilih apa yang mereka butuhkan langsung. Tinggal klik, kemudian menunggu barang yang datang tanpa harus keluar rumah, dan bisa membayar di rumah. Contoh pasar online yang ada di Indonesia saat ini yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Orang-orang merasa sangat terbantu dengan adanya pasar online. Sekian materi mengenai pasar, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.